Halo semua, balik lagi di SC Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film asal Rusia yang berjudul The Last Warrior. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ivan yang secara tidak sengaja terpanggil ke dunia lain, atau yang biasa kita kenal sebagai Isekai. Nah, bagaimanakah kisah petualangan Ivan di dunia lain? Mari kita simak bersama. Di awal film diperlihatkan seorang ksatria yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang prajurit. Para prajurit ini dipimpin oleh seekor burung hantu yang juga merupakan jelmaan seorang penyihir perempuan bernama Varvara. Ksatria ini bernama Aljosha. Ia merupakan ksatria terakhir. Setelah beberapa saat pengejaran, Varvara akhirnya berhasil menjatuhkan Aljosha dari kuda miliknya. Aljosha yang terjatuh terpaksa harus berhadapan dengan para prajurit yang mengejarnya. Meski sendirian, ia berhasil mengalahkan para prajurit itu setelah beberapa saat pertarungan. Saat berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba Varvara datang dan berubah ke dalam wujud manusianya. Dan dengan sihir miliknya, ia mengubah pedang milik Aljosha menjadi lembek. Sehelai bulu tiba-tiba masuk ke dalam hidung Aljosha yang membuatnya bersin tak henti-hentinya. Sementara itu dari arah belakang, tiba-tiba datang seorang prajurit yang membawa kuda tunggangan milik Aljosha, yang ternyata merupakan jelmaan seorang kakek tua penyihir. Varvara kemudian mencoba berbicara dengan si kakek penyihir, namun pembicaraan mereka selalu diganggu oleh suara bersin milik Aljosha. Karena merasa terganggu oleh suara bersin milik Aljosha, Varvara kemudian mengubah Aljosha menjadi batu. Memanfaatkan kesempatan ini, si kakek penyihir kemudian melarikan diri dan melompat ke arah laut dan berubah menjadi seekor ikan. Dan diperlihatkan pula di bawah laut terdapat banyak patung batu para ksatria yang telah dijadikan batu oleh Varvara. Sementara itu di Moskow, Rusia, diperlihatkan seorang pemuda berkacamata bernama Ivan, yang saat ini sedang mengikuti acara sulap settingan yang bernama Battle Magova. Ivan merupakan juara dalam acara ini dalam 10 musim berturut-turut. Setelah acara selesai, Ivan kemudian hendak pulang. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang nenek tua yang mengatakan jika dirinya akan dibawa ke dunia lain dan menemui kematiannya di sana. Namun Ivan tak menghiraukan dan memutuskan untuk pulang ke apartemen miliknya. Di apartemen, Ivan tinggal bersama pembantunya yang pemalas bernama Galia, yang setiap harinya kerjanya hanya nonton TV, sementara pekerjaan rumah diserahkan kepada robot vacuum cleaner miliknya. Pada keesokan harinya, Ivan diundang oleh seorang perempuan untuk mengobati penyakitnya. Ivan mengatakan jika dirinya dikelilingi oleh energi negatif. Salah satu penyebabnya karena suaminya memiliki lebih dari satu istri. Dengan sigap, Ivan mencoba menyembuhkan penyakit wanita dengan mantra-mantra palsu miliknya. Setelah itu, Ivan kembali diundang ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit seorang gadis kecil yang telah terbaring koma selama lebih dari 6 bulan lamanya. Namun sesampainya di sana, Ivan tidak tega untuk menipu orang tua gadis kecil ini. Ia kemudian memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan rumah sakit. Tak berselang lama setelah Ivan meninggalkan rumah sakit, ia tiba-tiba dihampiri oleh 3 orang pria yang ternyata salah satunya adalah suami dari wanita yang ia tipu pagi tadi. Tanpa pikir panjang, Ivan langsung melarikan diri. Ivan kemudian berlari menuju ke arah ruang ganti wanita dan menuju ke arah kolam renang. Sesampainya di sana, Ivan langsung masuk ke sebuah perosotan. Dan anehnya, ia malah terlempar keluar dari dalam sebuah batang pohon di tengah hutan.
Ivan kemudian berdiri dan mulai merasa bingung tentang apa yang baru saja ia alami. Tiba-tiba si kakek tua penyihir muncul dan menjelaskan kepada Ivan jika ia telah berada di sebuah negeri bernama Belogorye. Где я? Где? В Белогорье? Ia kemudian memperkenalkan diri kepada Ivan jika dirinya adalah seorang penyihir. Namun Ivan tak percaya hingga akhirnya ia meminta diberikan sebuah ekor. Setelah mendapatkan ekor, Ivan makin bingung dan beranggapan jika dirinya saat ini sedang terbaring koma di rumah sakit. Dan yang ia lihat hanyalah halusinasi. Si penyihir kemudian menjelaskan kepada Ivan jika dirinya lah yang mengirim Ivan ke bumi saat masih kecil atas permintaan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan kepada Ivan jika dirinya adalah keturunan seorang satria bernama Li Muromsa. Ia mengatakan kepada Ivan jika dirinya saat ini sedang dikejar-kejar oleh bawahan Farfara. Ia kemudian menyerahkan cincin peninggalan ayah Ivan kepadanya. Sebelum akhirnya sebuah anak panah menancap di punggung si penyihir dan ia kemudian menghilang. Ivan yang melihat kedatangan beberapa prajurit mencoba untuk melarikan diri, namun sayang, ia akhirnya tertangkap. Setelah Ivan tertangkap, ia kemudian dibawa ke tempat kediaman raja. Raja ini bernama Dobrynya, yang juga adalah seorang satria. Ia kemudian memperkenalkan Ivan kepada istrinya, yang ternyata adalah Farfara. Иван, сын Ильи Муромца! Это Варварушка. Очень хорошо выглядите. Dobrynya kemudian meminta Farfara mengantarkan Ivan untuk beristirahat, namun Ivan justru dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara, Ivan bertemu dengan tahanan lain, yang seluruh anggota tubuhnya telah dibekukan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Ia kemudian memperkenalkan diri kepada Ivan jika dirinya adalah Koschei, seorang manusia abadi. Ia juga tahu dari mana Ivan berasal dan siapa ayahnya. Ia mengatakan kepada Ivan jika dirinya bisa membuka portal agar Ivan bisa kembali ke bumi. Dengan syarat Ivan berhasil menemukan sebuah pedang yang hanya bisa ditemukan oleh keturunan Li Muromsa. Ia kemudian mengatakan kepada Ivan jika pedang ini adalah sebuah pedang ajaib. Ia juga bercerita kepada Ivan jika dulu ia membunuh gurunya demi merebut sebuah pedang dan sebuah kristal ajaib agar ia menjadi manusia abadi. Dan ini hanya bisa dilakukan setiap 1000 tahun sekali, di saat bulan dan matahari bertemu. Pada saat itu, setelah ia menjadi manusia abadi, dunia masuk ke dalam kekacauan. Hingga akhirnya rakyat memberontak, dan para ksatria berhasil mengalahkan dirinya. Sementara itu, pedang ajaib diambil oleh ayah Ivan, sementara kristal diambil oleh Dobrynya. Илья спрятал его. Добрыня крестил и бессмертие. На меч заклятие Натал схоронил. А меня заточили здесь. Pada saat ini, keberadaan pedang itu tidak bisa ditemukan kecuali oleh keturunan Li Muromsa. С рассветом тебе или голову отрубят. Pada malam itu, seorang tahanan lain dibawa masuk ke dalam penjara. Ia adalah seorang nenek penyihir. Бабу-Ягу изловили. Добро. Setelah masuk ke dalam penjara, dari sela-sela baju si penyihir keluar seekor katak, yang juga jelmaan seorang perempuan bernama Vasilisa. Vasilisa kemudian memasukkan obat ke dalam minuman sipir penjara yang saat itu sedang sibuk memeriksa barang-barang milik Ivan. Seketika sipir penjara langsung pingsan. Vasilisa kemudian membebaskan si nenek penyihir dan kemudian membebaskan Koschei. Ну, ногу давай.
Sementara itu, Ivan hampir saja ditinggalkan sendirian. Namun pada saat itu Koschei meminta agar membebaskan Ivan juga karena suatu saat kemungkinan ia akan berguna. Ivan yang sudah dibebaskan kemudian mencoba mengambil kembali barang-barang miliknya dari sipir penjara yang saat ini sedang pingsan. Namun tingkah Ivan yang tidak berhati-hati membuat mereka ketahuan. Para prajurit kemudian berdatangan ke dalam penjara untuk menangkap mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya Vasilisa dan Koschei berhasil mengalahkan para prajurit yang datang. Dan kemudian mereka berhasil melarikan diri keluar dari penjara dan masuk ke dalam sebuah rumah milik si nenek penyihir. Rumah si nenek penyihir ini lebih terlihat seperti sebuah gubuk dengan dua buah kaki yang seperti kaki ayam. Rumah ini kemudian berlari menghindari pengepungan dari para prajurit yang hendak menangkapnya. Hingga pada akhirnya mereka berempat berhasil melarikan diri.